Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas memang dikenal dekat dengan Raja Harun al-Rasyid. Tapi pada suatu ketika ada peristiwa aneh yang membuat sang raja heran. Kenapa akhir-akhir ini ia sering memimpikan Abu Nawas? Baginda Raja lalu menanyakan pertanda mimpi tersebut kepada penasehat spiritual istana. Entah apa yang ada di benak sang penasehat istana. Ia malah menyarankan sang raja untuk mengusir Abu Nawas dari kampung halaman. Penasehat istana berdalih mimpi bertemu dengan Abu Nawas adalah suatu tanda kesialan bagi sang raja. Abu Nawas diperbolehkan pulang kembali ke kampung halaman dengan syarat sebagai berikut. Tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh dengan merangkak, dan tidak boleh dengan menaiki kendaraan hewan. Awalnya sang raja tidak enak hati harus mengusir Abu Nawas. Tapi karena ini adalah saran dari penasehat istana dan demi kebaikan sang raja, terpaksa ia pun harus melaksanakan saran tersebut. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menghadap Paduka Raja. "Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Begini Abu Nawas, sudah beberapa hari ini saya bermimpi kamu. Dan menurut para penasehat saya, itu adalah pertanda suatu musibah bagi saya. Oleh karenanya, dengan terpaksa saya harus mengusir kamu dari kampung halaman. Tapi kamu boleh kembali ke kampung halaman dengan syarat tidak boleh dengan jalan kaki, tidak dengan merangkak maupun dengan mengendarai hewan sebagai tungganganmu. Kalau kamu melanggarnya, maka kamu bisa mendapatkan hukuman." "Paduka yakin dengan perkataan Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Abu Nawas, saya sangat yakin," jawab sang raja. "Baiklah Paduka yang mulia, saya akan meninggalkan kampung halaman saya," ucap Abu Nawas dengan nada sedih. Setelah beberapa minggu meninggalkan kampung halaman, Abu Nawas merasakan kerinduan yang amat sangat dengan keluarganya. Ia juga kangen ngobrol bareng teman-temannya di warung. Tapi ia bingung bagaimana caranya agar bisa pulang ke kampung halaman. Paduka Raja sendiri sebenarnya kangen dengan kehadiran Abu Nawas. Tapi ia sudah kadung berkata demikian. Pantang bagi seorang raja menarik kata-kata yang sudah diucapkan. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan ide yang cemerlang. Ia pun tersenyum begitu mendapatkan cara agar bisa pulang ke kampung halaman tanpa harus melanggar aturan sang raja. Desas-desus akan kepulangan Abu Nawas pun tersiar ke masyarakat. Para warga gembira dengan berita itu karena mereka mencintai Abu Nawas. Rupanya kabar tersebut juga sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Ia pun merasa gembira mendengarnya. Ternyata berbeda antara kegembiraan raja dengan warganya. Kalau warga gembira karena kecintaannya dengan Abu Nawas. Sedangkan kalau sang raja ada dua kegembiraan sekaligus. Kegembiraan pertama, kalau Abu Nawas melanggar peraturan cara pulangnya, ia bisa menghukum Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas selalu luput dari jebakan sang raja. Kegembiraan yang kedua adalah kalaupun Abu Nawas bisa pulang tanpa melanggar aturan, ia bisa kembali ngobrol dengan Abu Nawas untuk menghilangkan stres. Setelah memasuki gerbang kota, Abu Nawas disambut oleh para masyarakat dengan sukacita. Mereka mengiring Abu Nawas layaknya pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Kepulangan Abu Nawas ke kampung halaman terdengar oleh pihak istana. Para penasehat istana dan Raja Harun al-Rasyid segera mendatangi Abu Nawas yang sedang diarak warga. Mereka penasaran dengan cara apa Abu Nawas pulang ke kampung halaman. Dan ternyata Abu Nawas pulang kampung dengan cara bergelayutan di bawah perut keledai. Melihat hal itu, sang raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Sedangkan para penasehat istana tersenyum kecut karena gagal membuat Abu Nawas dihukum.
Kisah selanjutnya. Hampir seluruh penduduk Baghdad mengetahui siapa itu Abu Nawas, seorang sufi jenaka yang penuh dengan nasihat-nasihat konyol. Akan tetapi, di balik nasihat konyolnya itu ternyata mengandung kebenaran. Hal inilah yang membuat raja negeri seberang terkagum-kagum dengan sosok Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, raja tersebut bertamu ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia menyatakan keinginannya supaya dipertemukan dengan Abu Nawas. "Ada perlu apa dengan Abu Nawas?" tanya Raja Harun al-Rasyid. "Saya ingin tahu apakah Abu Nawas benar-benar sebijak yang diceritakan orang-orang," jawab tamunya yang juga seorang raja. Mendengar keinginan tamunya itu, Raja Harun al-Rasyid pun segera perintahkan beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap baginda raja. "Wahai Abu Nawas, tamu saya ini seorang raja dari negeri seberang. Katanya beliau ingin bertemu denganmu," kata baginda raja. "Siap Paduka yang mulia, kiranya ada kepentingan apa wahai Paduka?" tanya Abu Nawas. Kemudian raja negeri seberang itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdasanmu. Berikan padaku nasihat yang terbaik dalam 3 kata saja," pinta raja tersebut. Abu Nawas merenung sejenak. Ia pun kemudian menjawab, "Nasihat 3 kata saya adalah jangan mendengarkan nasihat." Raja itu pun terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu Abu Nawas? Coba jelaskan padaku." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Wahai raja, ketika Anda menerima nasihat, Anda harus memutuskan suatu masalah dengan baik dan bijak. Tapi jika Anda tidak mendengarkan nasihat sama sekali, Anda tidak perlu khawatir apakah harus memutuskannya dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, nasihat terbaik adalah jangan mendengarkannya," terang Abu Nawas. Raja tersebut pun tersenyum dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Ia melihat bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang kebijaksanaan. Cerita ini menggambarkan kecerdikan Abu Nawas dalam memberikan jawaban yang sederhana, namun dalam pada pertanyaan yang sulit. Ia menunjukkan bahwa terkadang ketidakpahaman adalah solusi terbaik dalam menghadapi masalah yang sulit. Kisah selanjutnya. Konon, hiduplah seorang saudagar kaya yang bernama Abdul Malik. Ia dikenal sebagai orang baik dari negeri Khurasan. Kekayaannya yang berlimpah selalu ia manfaatkan untuk bersedekah. Abdul Malik ini juga kerap kali mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama di rumahnya. Hingga pada suatu hari, Abdul Malik menyedekahkan hampir semua hartanya. Dan ia merasakan kelegaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika ia memberi hanya sebagian kecil. Kelegaan itu membuatnya memutuskan untuk mendedikasikan tiap sen miliknya demi kesejahteraan fakir miskin. Abdul Malik membebaskan hatinya dari segala kekayaan duniawi dan berserah diri pada takdir kehidupannya. Suatu ketika, saat ia sedang menunaikan sholat, Abdul Malik melihat sosok gaib muncul dari lantai kamarnya. Sosok itu ternyata seorang lelaki berjubah berpenampilan layaknya seorang sufi. Lelaki misterius tersebut menghampiri Abdul Malik dan berkata, "Wahai Abdul Malik, manusia murah hati dari Khurasan, aku adalah dirimu sendiri karena engkau telah berbuat kebajikan yang sungguh mulia. Kamu mampu melepaskan dirimu dari kekayaan tanpa merasa dirimu adalah orang hebat. Oleh karena itu, aku menganugerahkan kamu dari sumber anugerah yang sejati. Ketahuilah, setiap hari dengan cara ini, aku akan muncul di depanmu. Saat itu, pukullah aku, dan aku akan berubah menjadi emas. Ambillah emas itu sebanyak yang engkau mau. Tak usah khawatir engkau menyakitiku.
sebab yang kau ambil akan diganti dari sumber segala anugerah." Setelah berkata demikian, sosok itu pun lenyap seketika. Keesokan harinya, Abdul Malik kedatangan tamu seorang kawannya yang bernama Abu Jahil. Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, tidak lama kemudian lelaki misterius kemarin yang berpenampilan sufi kembali muncul di hadapan Abdul Malik. Abdul Malik pun segera memukulnya dengan tongkat. Seketika itu juga lelaki misterius yang dipukulnya berubah menjadi emas. Abdul Malik lalu mengambil bagiannya dan juga memberikan emas kepada Abu Jahil. Melihat peristiwa yang menakjubkan tersebut, Abu Jahil hanya bengong dan terpana. "Sungguh luar biasa," gumam Abu Jahil. Tanpa mengerti kejadian sebelumnya, Abu Jahil mulai berpikir, alangkah gembiranya bila dirinya dapat melakukan keajaiban serupa. Abu Jahil mengetahui bahwa kaum sufi rata-rata punya kekuatan tertentu. Ia pun menyimpulkan bahwa ia hanya perlu memukul mereka untuk mendapatkan emas. Maka terbesitlah di benak Abu Jahil sebuah ide yang konyol. Ia mengadakan sebuah jamuan pesta makan yang hanya dihadiri oleh para sufi. Ketika para sufi ini sudah makan kenyang, Abu Jahil diam-diam mengeluarkan tongkat, dan dengan tanpa ampun dihantamnya para tamu undangan hingga mereka tersungkur ke tanah. "Kenapa tidak berubah jadi emas?" batin Abu Jahil. Karena masih penasaran, Abu Jahil kembali memukuli mereka dengan tongkat. Tentu saja tingkah Abu Jahil ini membuat para sufi ketakutan. Mereka serempak kabur berlarian meninggalkan rumah Abu Jahil. Akibat perbuatannya ini, para sufi mengadukan Abu Jahil kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, ditangkaplah Abu Jahil dan disidangkan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil beralasan bahwa perbuatannya ini semata-mata meniru Abdul Malik. Pasalnya, ia pernah melihat Abdul Malik memukul seorang sufi, dan seketika orang yang dipukulnya berubah jadi emas. Mendengar pengakuan Abu Jahil yang tak masuk akal, Tuan Hakim kembali bertanya, "Apa kamu yakin dengan yang kau lihat?" Abu Jahil menjawab, "Saya yakin sekali, Tuan Hakim. Kalau tidak percaya, panggil saja Abdul Malik kemari." Maka dipanggillah Abdul Malik ke pengadilan untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan ke pengadilan, sosok sufi misterius yang bisa berubah jadi emas membisikkan kepada Abdul Malik apa yang harus ia katakan. "Wahai Tuan Abdul Malik, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Menurut saya, Abu Jahil sudah tidak waras, Tuan Hakim. Bisa saja dia sedang berusaha menutup-nutupi hobinya, yaitu menyiksa orang tanpa alasan." "Memang saya mengenalnya, Tuan Hakim, tetapi yang ia ceritakan tentang kejadian di rumah saya tidak lebih dari akal-akalan belaka," kata Abdul Malik menjelaskan. Abu Jahil sempat membantah dan memprotes atas perkataan Abdul Malik. Ia juga menunjukkan barang bukti berupa emas yang ia dapatkan dari Abdul Malik. "Hei Abu Jahil, Abdul Malik itu saudagar kaya, tentu punya banyak emas," balas Tuan Hakim. Karena tak punya bukti dan yang diceritakan tidak masuk akal, akhirnya Abu Jahil dihukum penjara. Sementara Abdul Malik masih melakukan rutinitas seperti biasanya, memberikan sedekah uang dan makanan kepada para fakir miskin setiap harinya. Kisah selanjutnya dikisahkan Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabatnya. Kedatangan Abu Nawas ini tentu disambut dengan hangat. "Wahai sahabatku, gimana kabarnya?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Mari silahkan masuk Abu Nawas," sambut kawannya. Setelah lama berbincang-bincang, kemudian sahabatnya ini mengajak Abu Nawas jalan-jalan. "Ayolah kita jalan-jalan, saya juga ingin mencari udara segar," kata Abu Nawas. Mereka berdua lantas jalan-jalan menyusuri kota sahabatnya.
Di kota ini sekarang ramai Abu Nawas, tidak seperti dulu waktu kamu kesini, ujar sahabatnya. Kamu benar, banyak sekali perubahan. Suasana di kotamu sekarang menjadi ramai sekali, gumam Abu Nawas. Hingga akhirnya sampailah mereka berdua di sebuah pasar burung. Di sana Abu Nawas melihat ada seekor burung dijual dengan harga yang cukup mahal. Dalam hati ia berkata, beruntung sekali penjualnya, burung sekecil itu bisa laku dengan harga mahal, pikir Abu Nawas. Untuk memastikannya, Abu Nawas lalu mendatangi si pembeli. Hai kawan, berapa harganya? Tanya Abu Nawas. Saya membelinya 100 dinar, jawab orang tersebut. 100 dinar? Burung sekecil itu kau beli dengan harga 100 dinar? Apa kamu tidak menyesal? Tanya Abu Nawas kembali. Ya tidaklah, menurutku harga segitu sudah layak, balas orang tersebut. Aneh sekali, apa mungkin di kota ini hewan harganya mahal, pikir Abu Nawas. Setelah selesai jalan-jalan, kemudian Abu Nawas pamit pulang kepada sahabatnya. Sesampainya di rumah, ia terus memikirkan kejadian yang ia lihat di pasar burung. Aku tidak habis pikir, kenapa burung sekecil itu bisa laku dengan harga yang mahal. Oh iya, bukankah aku punya seekor ayam? Kalau aku jual di sana, pasti harganya akan mahal. Karena ayamku tubuhnya lebih besar dan lebih banyak dagingnya, pikir Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berangkat menuju kota sahabatnya dengan membawa seekor ayam. Tapi kali ini ia tidak mampir ke rumah sahabatnya, melainkan ia langsung menuju pasar hewan. Setibanya di sana, Abu Nawas menawarkan ayamnya kepada orang-orang dengan harga 200 dinar. Berapa harganya tuan? Tanya salah satu pembeli. Murah kawan, hanya 200 dinar, jawab Abu Nawas. Si pembeli tentu saja kaget mendengarnya. Ia pun langsung meninggalkan Abu Nawas tanpa menawarnya. Hingga waktu menjelang siang, ayam Abu Nawas tak kunjung laku. Tidak ada satupun yang berminat membeli ayam milik Abu Nawas. Rata-rata mereka menawarnya hanya dengan harga 5 dinar. Hal ini membuat Abu Nawas kecewa. Lalu ia meluapkan kekesalannya kepada orang-orang di pasar. Apa-apaan ini? Kemarin aku melihat ada seekor burung bisa laku 100 dinar. Tetapi ayam milikku yang begini indah dan ukurannya jauh lebih besar ditawar hanya 5 dinar, teriak Abu Nawas. Sontak orang-orang pun terkejut dengan teriakan Abu Nawas. Ada apa tuan? Jangan teriak-teriak seperti itu, nanti orang-orang pada ketakutan, ujar salah satu warga. Kebetulan sahabat Abu Nawas melintas di tempat itu. Ia pun segera menghampirinya. Tenanglah Abu Nawas, ada apa ini? Tanya sahabatnya. Kemarin waktu kita jalan-jalan ke pasar ini, aku melihat ada seekor burung kecil laku dengan harga 100 dinar. Tapi kenapa ayamku yang indah dan besar ini malah hanya ditawar dengan harga 5 dinar? Ini kan aneh, ujar Abu Nawas. Oh, burung yang kemarin itu. Kamu salah paham Abu Nawas. Itu bukan burung biasa. Burung itu adalah burung beo. Keistimewaan burung beo bisa bicara seperti manusia. Jadi wajar kalau harganya mahal. Bukan karena tubuhnya yang kecil, kata sahabatnya menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai menyadari atas kekeliruannya. Tapi untuk menutupi rasa malunya, kemudian Abu Nawas berkata, kalau burung itu bisa bicara, ayamku ini malah bisa berpikir, ucap Abu Nawas. Berpikir? Maksudnya bisa berpikir seperti manusia? Tanya sahabatnya penasaran. Benar sekali, dia tahu mana ayam betina dan mana ayam jantan.
Buktinya ia tak mau mengawini ayam jantan, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, orang-orang yang ada di pasar seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik. Pertanian banyak yang gagal. Usaha para pedagang di pasar juga mengalami sepi akan pembeli. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, tak terkecuali Abu Nawas. Ia dan istrinya kadang terpaksa harus berpuasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas pergi jalan-jalan ke pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Setelah mondar-mandir ke sana kemari, tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka diambillah kantong hitam tersebut untuk dibawanya pulang dan langsung ditanam ke dalam tanah. Abu Nawas terus merenung sepanjang malam. Pikirannya galau dan bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun ia teringat terus bahwa memakan harta yang haram bisa mendapatkan siksa kubur dunia dan di akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat akan hadis Nabi yang berbunyi, bila Allah memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak. Kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas untuk membuka kantong temuannya. Dia masih menunggu, barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika ia kembali jalan-jalan di pasar, Abu Nawas mendengar seorang lelaki saudagar kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas lalu mendekati lelaki tersebut dan berkata, wahai tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup dalam kemiskinan. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang sedang mengalami kesusahan, maukah tuan memberi sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya lelaki saudagar kaya. 1/10 tuan, artinya 100 dinar, jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegas menolaknya dan berkata, aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Abu Nawas lantas bercerita kepada istrinya bahwa ia sudah menemukan pemilik kantong uang tersebut. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, istrinya tampak agak marah dan berkata, aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian, dan itu dipakai secara bergantian untuk mengerjakan sholat. Selama hidup kita belum pernah makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya dan desaklah ia agar dia mau memberikannya 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar, karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong yang berisi uang.
apakah Tuan bersedia membagikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar, karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan, Tuan, kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak membagikan uang tersebut. Maka kemudian diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas lalu menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong Tuan? Tanya Abu Nawas. Iya, benar, jawab saudagar kaya. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1.000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Namun belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba saudagar itu berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3.000 dinar. Sebelum meninggal, beliau pesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Aku juga disuruh menjual warisan ternak dan menginfakkannya. Sebagiannya lagi saya gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan sepertiga uang dari kekayaanku, uang tersebut aku letakkan pada kantong ini. Lalu aku pergi ke kota Baghdad untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah memberkahimu," kata lelaki saudagar kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapatkan jalan lain dari Allah. Atas kejujuran Abu Nawas, saudagar kaya itu tidak hanya memberikan 1/100 sebagaimana yang dimintanya tadi, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Kisah selanjutnya. Masih ingat kan dengan video di mana Abu Nawas menjual Baginda Raja sebagai budak? Imbas dari perbuatan Abu Nawas ini ternyata mengundang reaksi kemarahan yang amat besar. Kendati Baginda sudah memaafkan, tapi rasa dongkol dalam hati Baginda belum bisa lenyap. Baginda yang sedang marah besar kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Para prajurit pun segera bergerak menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, para prajurit tidak mendapati Abu Nawas di rumahnya. Mereka hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit. "Tidak tahu, Tuan. Abu Nawas tidak ada di rumah," jawab istrinya. Karena tidak percaya, mereka memaksa masuk ke dalam menggeledah rumah Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas memang tidak ada di rumah, para prajurit istana langsung pergi. Mereka terus mencari keberadaan Abu Nawas. Warung kopi yang biasa jadi tongkrongan Abu Nawas tak luput dari penggeledahan para prajurit istana. Sementara Abu Nawas yang baru pulang ke rumah mendapati istrinya tampak gemetaran. "Kenapa kau terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi mencarimu dan menanyakan keberadaanmu. Mereka sama sekali tidak terlihat ramah seperti biasanya," jawab istrinya. "Waduh, gawat ini. Ternyata Baginda Raja menaruh dendam kepadaku," sahut Abu Nawas. "Memangnya apa yang telah kau lakukan, wahai suamiku?" tanya istrinya kembali. "Kemarin aku menjual Baginda Raja sebagai budak kepada seorang Badui," jawab Abu Nawas. "Apa? Kamu bisa dihukum gantung karena perbuatanmu ini," ucap istrinya kaget. "Saya melakukannya agar Baginda tahu bahwa ada praktek jual beli budak di negeri ini," ujar Abu Nawas. "Lalu apa yang akan kita lakukan? Kali ini kamu pasti tidak bisa lolos dari hukuman Baginda," kata istrinya penuh khawatir. Sejenak Abu Nawas duduk terdiam. Ia kembali memutar otaknya agar bisa lolos dari hukuman mati.
Pandangan matanya terus menoleh ke sana kemari mencari inspirasi. Sekilas ia melihat ada kain putih yang tertata rapi di atas meja. Aku tahu, aku mendapat ide cemerlang, ucap Abu Nawas kegirangan. Tipu muslihat pun segera dimulai. Abu Nawas menyuruh istrinya berpura-pura menjerit sambil menangis. Tidak berapa lama kemudian, para tetangga dibuat geger mendengar jeritan istrinya Abu Nawas. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menjerit dan menangis seperti itu? Tanya salah satu tetangganya. Suamiku Abu Nawas telah meninggal dunia, jawab istrinya sambil terus menangis. Kabar itu pun langsung tersebar dan sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Betapa terkejutnya Baginda Raja mendengar berita itu. Kemarahan dan kegeraman pada Abu Nawas pun mendadak luntur. Yang ada hanya rasa iba, mengingat Abu Nawas selalu menghibur dan menyenangkan dirinya. Lalu Baginda Raja pergi bertakziah bersama dengan rombongan berikut seorang tabib. Tabib itu kemudian memeriksa Abu Nawas dan mengkonfirmasi bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda merasa terharu dan meneteskan air matanya. Ia pun bertanya kepada istri Abu Nawas, apakah ada pesan terakhir untuk saya? Ada Paduka Yang Mulia, jawab istri Abu Nawas. Suami hamba memohon agar sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat. Permintaan itu pun dikabulkan Baginda Raja. Ia kemudian mengumpulkan rakyatnya di depan rumah Abu Nawas. Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa aku, Raja Harun al-Rasyid, telah memaafkan Abu Nawas dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya. Setelah pidato selesai, Abu Nawas yang sedang di dalam keranda dan terbungkus kain hijau tiba-tiba bergoyang keras dan terdengar suara dari dalam. Alhamdulillah. Kontan saja kejadian itu membuat pengusung jenazah lari terbirit-birit. Kemudian dari dalam keranda terlihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Suasana pun menjadi gaduh. Sebagian warga yang berkumpul ada yang lari ketakutan. Kamu hidup lagi Abu Nawas, ucap Baginda gemetaran. Benar, hamba masih hidup Baginda Raja, dan sekarang hamba mengucapkan terima kasih karena Baginda telah memaafkan kesalahanku, jawab Abu Nawas sambil cengengesan. Jadi engkau masih hidup Abu Nawas? Tanya Baginda Raja masih tak percaya. Iya Baginda, ini buktinya hamba masih bugar dan kini perut hamba merasa lapar, jawab Abu Nawas sembari mengambil kue yang ada di piring. Dasar kau Abu Nawas, ilmu apa yang engkau gunakan sehingga engkau benar-benar terlihat seperti sudah mati? Tanya Baginda Raja. Bahkan tabib yang aku bawa juga mendeteksi bahwa kamu memang sudah mati. Rahasia dong Paduka Raja, ini ilmu warisan dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia, jawab Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, ajarkanlah ilmu itu kepadaku, desak Baginda Raja. Tidak bisa Baginda Raja, karena hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hanya guru saya yang bisa mengajarkannya, hamba tidak bisa, ungkap Abu Nawas. Dasar kamu pelit Abu Nawas, sahut Baginda dengan nada geram. Atas kejadian itu Baginda tak bisa lagi menghukum Abu Nawas karena ia sudah berjanji di hadapan rakyatnya untuk memaafkan segala kesalahan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas.
Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata si pertapa suci. Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci. Tentunya dengan cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Oh, itu ide yang bagus. Saya juga sudah lapar, balas pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci. Sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar wahai Abu Nawas. Itu tidak sopan dan tidak beretika, tutur si pertapa suci. Berarti caraku ini salah, tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini, untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab pertapa suci. Oh, begitu ya, balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. Boleh aku bertanya, apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas. Aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu, aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata si pertapa suci melanjutkan. Abu Nawas mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring pertapa suci. Ini, silahkan dimakan, ucap Abu Nawas menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya. Si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, "Apakah kau tahu tata cara makan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama, saya memanjatkan syukur atas rizki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab pertapa suci. "Yang kamu lakukan itu salah," balas Abu Nawas. "Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan," ujar pertapa suci tidak terima. "Jelas saja itu salah. Harusnya kamu teliti dulu apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu memakan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang
dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sela-sela kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari, seakan asik bermain. Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu tentu saja menjadi heran dan penasaran. Maka ia pun berniat memburunya. Setelah berupaya keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. "Hewan ini aneh, aku harus menunjukkannya kepada orang-orang," kata Abu Nawas dalam hati. Lantas ia menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat, bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung yang berisi tupai. Melihat itu, istrinya pun heran. "Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung?" tanya sang istri. "Wahai istriku, aku punya kabar baik. Tadi sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya, lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi," balas Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karungnya. "Jangan dibuka, nanti dia bisa kabur," sergah Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya, "Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari. Awas, jangan sampai dibuka karungnya." Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang di dalam karung. "Aku akan melihatnya sebentar, lagian suamiku juga tidak akan tahu," kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya, hewan tupai itu langsung loncat keluar. Hanya dengan sekejap mata, tupai itu lari keluar rumah. Istri Abu Nawas pun bingung apa yang harus dia perbuat. Seandainya Abu Nawas tahu, pasti dia akan kena marah. Setelah lama berpikir, istri Abu Nawas tak menemukan cara kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula. Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu urusannya pun selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini. Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya, "Saya akan memperlihatkan kepada kalian makhluk yang langka ini," kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut. Namun ketika karungnya dibuka, ternyata isinya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas terkejut. Apa yang harus aku katakan? Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, "Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini?" "Maksudmu butiran gandum, Abu Nawas?" tanya mereka. "Iya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram," jawab Abu Nawas. "Lalu maksudnya apa, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Begini kawan-kawan, seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu lumayan banyak, Abu Nawas," jawab mereka. "Nah, itu kalian tahu kenapa kita tidak memperdulikan nikmat dari Allah. Kawan-kawan,
aku memiliki usulan. Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum supaya didenda? Ujar Abu Nawas. Mereka berkata, "Iya, benar sekali, aku setuju Abu Nawas. Dengan begitu, kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum." "Baiklah Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim," kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas merasa lega. Ia berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung, bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah jadi biji gandum. Di hari berikutnya, seperti biasa, Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari. "Dasar binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum?" kata Abu Nawas dengan kesal. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, maka diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. "Berapa jumlah rakyat kita yang masih hidup dalam kemiskinan?" tanya Baginda Raja kepada Menteri Ekonomi. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda kemudian memberi perintah. "Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan," titah Baginda Raja. "Baik, Paduka Yang Mulia," jawab sang menteri. "Lalu, berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta?" tanya Baginda Raja kembali. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah, ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberikan bantuan, saya akan mendata semua warga kita yang buta," jawab sang menteri. "Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya." Maka Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka Yang Mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas negara untuk kamu," jawab Baginda Raja. "Daulat Baginda, kiranya tugas apakah yang akan Paduka berikan kepada saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta," titah Baginda Raja. "Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," balas Abu Nawas. "Minggu depan, saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum," ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dalam waktu sehari ia bisa mendatanya, mengingat kota Baghdad wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. "Baiklah Paduka Yang Mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya." Maka pulanglah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otaknya agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia sampai tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. "Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda, gampang dipikirkan nanti," ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar.
muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut. Pelepah kurma yang besar itu lalu dibawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang berlalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" tanya salah satu warga keheranan. "Apa kamu buta? Ini pelepah kurma," jawab Abu Nawas. "Iya, aku tahu. Maksud saya, untuk apa kau membawanya?" tanya warga itu kembali. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas hanya diam saja. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya prajurit tersebut. "Apa kamu buta? Saya bawa pelepah kurma." "Katakan pada Baginda Raja." Abu Nawas mau menghadap. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Paduka yang mulia, saya sudah tahu jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," ucap Abu Nawas. "Berapa jumlahnya?" tanya Baginda Raja. "Jumlahnya ada 57, termasuk Baginda," jawab Abu Nawas. "Termasuk saya? Kenapa kamu mengatakan saya buta, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?' Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55. Lalu prajurit di depan istana juga bertanya hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56. Dan tadi Baginda juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57. Mereka semua itulah adalah orang-orang buta," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh, memangnya kenapa? Ada yang salah dengan pertanyaan saya?" tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas menjawab, "Sama sekali tidak salah Baginda. Tapi apakah Baginda tidak melihat apa yang saya bawa? Ini kan pelepah kurma. Kenapa Baginda masih saja bertanya? Berarti Baginda matanya buta," tutur Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dahulu kala ada seorang waliullah yang bernama Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Syekh Abu Hamzah. Ia adalah murid ulama besar yang bernama Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Syekh Abu Hamzah ini dikenal dengan sifat tawakalnya. Dari sifatnya itulah pernah sebuah keramat muncul pada dirinya. Dikisahkan suatu hari Syekh Abu Hamzah menempuh perjalanan dengan hanya berbekal tawakal. Ketika malam tiba, ia memutuskan untuk beristirahat di sebuah tanah yang kosong. Ternyata di tanah tersebut terdapat sebuah sumur yang tak diketahui olehnya. Namun karena rasa kantuknya sudah tak dapat ia tahan, ia langsung merebahkan tubuhnya tidur di pinggiran sumur itu.
Setelah Syekh Abu Hamzah tertidur, tiba-tiba ia terjatuh masuk ke dalam sumur. Akan tetapi ia tak menyadari hal itu. Ia masih terlelap dalam tidurnya. Tidak berapa lama kemudian, Syekh Abu Hamzah akhirnya terbangun. Betapa kagetnya ia ketika mendapati dirinya sudah berada di dalam sumur. Ia pun lalu menaiki dinding sumur berusaha untuk keluar. Namun usahanya tidak membuahkan hasil karena sumur tersebut lumayan dalam. Ia pun kemudian hanya bisa pasrah sambil duduk termenung memikirkan nasibnya. Di saat itulah melintas dua orang mendekati sumur tersebut. Kita tidak boleh membiarkan ada sumur di tengah jalan seperti ini. Ini sangat berbahaya, kata salah satu dari mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya kawannya. Kita harus menutup sumur ini, ujarnya. Syekh Abu Hamzah yang mendengar percakapan kedua orang tersebut hendak mengatakan jika dirinya berada di dalam sumur itu. Namun niatnya seketika terhenti karena ada bisikan yang mengatakan, "Kamu bertawakal kepada Allah, namun kau mengadukan cobaan yang kau alami kepada selain Allah." Disinilah ketakwaan Syekh Abu Hamzah diuji. Ia pun terdiam berpasrah diri kepada Allah. Sementara kedua orang itu meletakkan sesuatu di atas sumur dengan tujuan untuk menutupinya agar tak ada orang yang terjatuh ke dalamnya. Dengan penuh keyakinan dan tawakal, Syekh Abu Hamzah pun terperangkap di dalam sumur. Namun ia yakin pasti Allah akan menolongnya. Dan benar saja, setelah sehari semalam berada di dalam sumur, tiba-tiba Syekh Abu Hamzah mendengar ada suara memanggilnya. Namun ia tak melihat wujud si pemanggil. "Berpeganglah padaku dengan kuat." Hanya itu suara yang ia dengar. Syekh Abu Hamzah pun menjulurkan tangannya seraya meraba-raba sesuatu untuk dipegang. Lantas ia merasakan memegang sesuatu yang kasar. Perlahan namun pasti, sesuatu yang ia pegang itu mengangkat dan menariknya keluar dari dalam sumur. Ketika berhasil keluar dari sumur, Syekh Abu Hamzah terkaget bukan kepalang, karena sosok yang menolongnya ternyata seekor serigala yang besar. Antara rasa senang dan takut menghinggap pada diri Syekh Abu Hamzah. Bagaimana tidak? Di hadapannya berdiri sosok serigala besar yang bisa dengan mudah memangsa dirinya. Akan tetapi, selepas menolong Syekh Abu Hamzah, serigala tersebut berlari meninggalkannya. Selepas kepergian serigala itu, Syekh Abu Hamzah kembali mendengar suara gaib. "Wahai Abu Hamzah, kami telah menyelamatkanmu dari bahaya tercebur sumur dan bahaya dari ganasnya serigala. Dan kami akan melindungimu dari apa yang kamu khawatirkan." Begitulah kisah Syekh Abu Hamzah ditolong oleh serigala. Wallahu a'lam bishawab.